Halo Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Kadek Tera Oktariani, CGP Angkatan 7, Buleleng, Bali. Adapun latar belakang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Melalui pendidikan yang menuntun akan membantu anak mencapai konsep merdeka belajar sebagai gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membebaskan guru dan murid berekspresi, berinovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas, aman, dan nyaman. Berikut tujuan dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan perubahan di sekolah dan di kelas untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplor potensi diri, mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan berbagai pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Perasaan selama melakukan perubahan. Yang pertama, saya merasa antusias dan bersemangat untuk mengimplementasikan konsep Ki Hajar Dewantara di sekolah, khususnya di dalam proses pembelajaran. Perubahan yang kedua, optimis untuk mengimplementasikan konsep Ki Hajar Dewantara melalui materi yang diberikan dan bimbingan dari fasilitator, instruktur, dan pengajar praktik. Perasaan berikutnya, banyak belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Berikut disampaikan ide atau gagasan yang timbul setelah melakukan perubahan. Berikut disampaikan ide atau gagasan yang timbul setelah melakukan perubahan. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, mengubah metode dan model pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, mengubah cara pandang saya terhadap siswa yang awalnya berorientasi pada hasil dan menjadi berorientasi pada proses. Adapun dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun diartikan bahwa sebagai seorang pendidik, kita bisa memberikan tuntunan, arahan, dan bimbingan kepada peserta didik agar mereka bisa mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Di depan menjadi pedoman, di tengah-tengah menjadi pendamping dan fasilitator, di belakang menjadi motivasi bagi peserta didik. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, yakni tentang kekuatan kodrat. Anak dilahirkan dengan membawa dua kekuatan kodrat. Yang pertama, kodrat merdeka dan kodrat bermain. Kodrat merdeka bahwa anak lahir ke dunia tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Kodrat bermain, bagaimana caranya sebagai pendidik kita bisa menyelipkan pembelajaran yang disertai dengan permainan sehingga memberikan perilaku atau pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Stop. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yakni pendidikan yang berpusat pada anak. Pendidikan yang berpusat pada anak itu artinya sebagai pendidik kita harus bisa berhamba pada sang anak, yang artinya pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih sayang, dan dengan penuh kesabaran memberikan ilmu kepada mereka.
Tara yang keempat, yakni anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, yang mana tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu untuk menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti berikut. Berikut catatan praktik baik yang saya lakukan selama proses perubahan. Yang pertama, melaksanakan penyebaran angket kebutuhan siswa untuk memetakan anak sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, melaksanakan konseling individu dan konseling kelompok untuk membantu siswa merencanakan studi lanjut dan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Berikut disampaikan testimoni dari rekan guru dan murid terkait perubahan yang dialami. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Nina Tirta. Saya adalah salah satu guru yang bertugas di SMA Negeri 1 Seririt, sekaligus adalah rekan dari CKP Angkatan 7 atas nama Ibu Tera Oktayana. Nah, beliau adalah salah satu guru yang ada di sekolah ini yang mengaku mata pelajaran BK Bimbingan Konseling, dan selama menjadi seorang guru saya lihat banyak Bu Tera itu adalah sosok guru yang mengabdikan diri untuk segalanya untuk melayani murid tentunya. Nah, terkait dengan selama sekarang ini sudah ikut dalam program guru penggerak, saya lihat banyak sekali perbedaannya dan banyak sekali perkembangannya, termasuk perkembangan Bu Tera sendiri dalam hal menjalankan tugas pokoknya menjadi seorang guru. Dan Bu Tera sendiri mampu menggerakkan seluruh murid dalam membangun komunitas dan juga dapat berkolaborasi dengan keluarga. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan, nama saya Kadek Debbie Krisnayani, selaku siswa SMA Negeri 1 Seririt dari kelas 10-10. Di sini saya akan memberikan penilaian terhadap Bu Tera selaku guru BK di SMA Negeri 1 Seririt, khususnya angkatan kelas 10. Di sini saya akan memberikan penilaian kepada Bu Tera selama mengajar di kelas. Menurut saya, Bu Tera mengajar selama di kelas itu sangat baik. Juga mampu memberikan wawasan kepada muridnya, mampu memecahkan masalah yang dialami oleh muridnya, dan juga menjadi tempat bercerita bagi muridnya dikala muridnya mengalami masalah. Bu Tera mengajar sangat sabar dan penuh kasih sayang. Namun, setelah beberapa hari mengikuti guru penggerak, ada perubahan sikap yang terjadi pada diri Bu Tera, yaitu pada saat mengajar. Setelah mengikuti guru penggerak, perubahannya jauh menjadi lebih baik lagi, di mana Bu Tera mampu lebih mendekatkan diri kepada muridnya dan mampu mengenal lebih dalam mengenai muridnya, mengenai sikap muridnya, masalah apa yang dialaminya, dan mengenal lebih dalam tentang karakter muridnya. Sekian penilaian dari saya terhadap cara mengajar Bu Tera secara jujur sebelum dan sesudah mengikuti guru penggerak. Mohon maaf jika ada salah kata atau gangguan-gangguan lainnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.